Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu anil jannati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Para muda-mudi Jakarta Selatan, khususnya Jakarta Selatan 2 yang saya cintai, yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah, segala peparing Allah pada kita semuanya. Kita diberi banyak nikmat rahmat oleh Allah pada kita semuanya. Kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi rezeki, ya, diberi umur panjang, dan kita ditetapkan dalam keimanan sehingga sampai saat hari ini. Semuanya kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita juga menertibkan ibadah kita, terutama ibadah wajibnya. Kemudian ibadah-ibadah sunnahnya juga kita tingkatkan. Semuanya untuk mendapatkan derajat di sisi Allah. Kalau kita rajin, tertib dalam ibadah, hasilnya juga untuk kita. Nah, para muda-mudi semuanya, saya menekankan dan mengajak untuk rajin-rajin mencari ilmu, yaitu thalabil ilmu. Mumpung masih muda. Kalau sudah tua, sudah repot, itu kadang ya sudah susah meluangkan waktu untuk khusus mencari ilmu, itu susah. Nah, kita supaya berusaha, ya, masih muda. Mencari ilmu itu wajib. Thalabil ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, artinya kalau kita itu mencari ilmu berarti oleh Allah diberi pahala, ya kan? Dan dimudahkan masuk surga. Man salaka thariqan yaltamu fihi ilman sallallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia masuk surga. Nah, dalam rangka mencari ilmu itu sekarang itu mudah mencari ilmu. Nah, baru berjalannya saja mencari ilmu itu sudah dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga, ya kan? Nah, ini sering saya itu kadang-kadang mendengar anak-anak ini, anak muda-mudi ini loh, kalau ngaji bete katanya, mencari ilmu bete katanya, karena tidak merasa nyaman, nggak berasa senang. Tapi kalau kita bikin mencari ilmu senang, itu nyaman sekali gitu. Wa inal malaikatu la tad'u ajani tahaha ajani khataha ridon litolibil ilmi. Dan malaikat itu sebenarnya sampai meletakkan sayapnya karena ridho orang mencari ilmu loh, sampai begitu malaikat itu loh, malaikat Allah itu yang banyak sekali itu sampai begitu, karena senang senang pada orang yang mencari ilmu. Nah, ini makanya kita supaya senang mencari ilmu. Nah, supaya senang mencari ilmu itu, ya, supaya senang menikmati mencari ilmu itu, kita usaha bisa menyampaikan lagi. Jadi jangan untuk diri kita sendiri, dan jangan dipotong-potong. Contohnya misalnya dari hadasana sendiri itu sudah kita resapi. Hadasana Ali ibni Hujrin akhbarona Ibad ibni Muslimin, akhbarona Walid ibni Muslimin an ibni Lahiyah, gitu, dan seterusnya. Itu kita ikuti dengan senang, dengan pelan, bahkan
beliau-beliau itu mencari ilmu itu begitu susahnya, ya, sehingga kita senang di dalam mencari ilmu. Bahkan ya kalau kita lihat, yarfa'ilul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat orang iman dari kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Jadi derajatnya orang iman dan orang yang diberi ilmu itu ya beda. Nah, sama-sama iman, tapi yang satu diberi ilmu, ya kan? Coba bayangkan anak-anak, para pemuda-mudi semuanya. Kalau beliau-beliau yang banyak ilmunya itu nasihat itu juga enak ya, beliau-beliau itu, ya kan? Dan kalau bertanya kita tentu saja kepada beliau-beliau yang banyak ilmunya, sehingga kita senang. Saya itu pernah cerita, ada orang itu mau bertanya tentang hal suatu hukum lah gitu. Oh ya, nanti ke rumah gitu. Nah, pada waktu jam yang sudah dijanjikan, yang bertanya tadi betul-betul ke rumah. Nah, beliau ulama ini coba ambilkan hadis ini. Hadis besar itu loh, Mas. Sampai hafal betul hadis nomor berapa, terus dibuka halaman ini jawabannya kamu. Beliau tidak mau jawab asal jawab, tapi betul-betul dasarkan ilmu yang sudah beliau kaji. Nah, itulah. Kadang-kadang kita belum sampai begitu, ya kan? Para muda-mudi semuanya. Mungkin hadis-hadis yang kecil juga kita belum sampai ke situ. Nah, ini supaya kita senang ilmu. Senang di dalam mencari ilmu. Oh, itu belum sampai pengamalannya, belum sampai diamalkan. Baru mencari saja itu ya, kalau bisa kita senang mencari ilmunya itu. Ya kan? Jadi, maksudnya kita kalau entah itu bersama-sama dalam suatu amrin jami untuk mencari ilmu, atau memang keinginan kita pribadi kita mencari ilmu, janjian dengan para mubaligh atau mubalighatnya segitu. Jadi kita senang mencari ilmu. Kemudian saya juga ingin menekankan, mengajak pada anak-anak kita itu juga senang berdoa. Pada waktu kita itu di masjid, duduk di masjid misalnya, habis selesai sholat wajib gitu, selesai zikir dengan nyaman, dengan nikmat, kita nikmati sampai selesai. Kemudian kita berdoa juga begitu, berdoa kita nikmati betul-betul, kita mohon pada Allah, kebutuhan keinginan kita itu masih banyak. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan kita manfaatkan waktu kita untuk banyak berdoa. Salah satu laturatu dakwatuhum, yaitu as-shaimu hatta yuftira. Jadi ada 3 golongan yang doanya itu tidak tertolak oleh Allah. Yang pertama yaitu orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Nah, ya dari subuh sampai menjelang berbuka puasa itulah kita manfaatkan untuk berbuka, untuk berpuasa, maksudnya berdoa. Banyak yang kita manfaatkan. Jadi senang kita itu berdoa. Adu'ahu mukul ibadah. Tadi yang saya contohkan rawinya tadi itu isinya hadis Anas ibni Malik ani Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adu'ahu mukul ibadah. Jadi bahwa otaknya doa itu adalah otaknya ibadah. Namanya otak itu suatu organ yang sangat penting di dalam apapun, dalam tubuh manusia. Organ otak itu sangat penting di dalam kebaikan. Itu siapa yang mengotai loh? Yang mengotai, yang punya ide-ide yang cemerlang. Artinya memang bagian yang penting. Jadi doa itu merupakan bagian yang penting di dalam suatu ibadah. Makanya kita senang ibadah. Jangan sampai nih ya, mohon maaf nih para anak-anak muda-mudi ini, rasanya kalau di masjid itu kok ya nggak kerasan gitu. Wong ibadah, maksud saya berdoa sebentar aja habis sholat gitu.
rasanya udah pengen kabur aja. Ya kalau bisa jangan gitulah, kita senang ya kan, senang di dalam berdoa, senang di dalam berdoa. Itu. Jadi banyak keinginan kita sehingga kita senang di dalam berdoa. Karena apa? Kalau di negara kita di Indonesia ini ya waktu-waktu yang mustajab itulah yang kita manfaatkan. Nggih, alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya kan. Mungkin saat ini kita akhiri sekian dulu. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.